Sebenarnya ada dua masalah. Oh ya. Ada dua masalah yang diperjuangkan oleh warga bersama teman-teman mahasiswa. Pertama itu terkait dengan eksplorasi panas bumi, dan kedua itu adalah rencana aktivitas pertambangan. Nah, yang lucu adalah pihak Pemprov pada saat itu menyerahkan kasus ini ke daerah, artinya dia lempar ke daerah. Kemudian kami cek di daerah justru tidak pegang dokumen lingkungan hidupnya. Ya. Salah satu penolakannya juga karena memang warga itu di sana hidup juga dari kopi itu. Mengelola lahan untuk kopi perkebunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lingkungan dimanapun berada. Kembali lagi di Jurnal Podcast. Kali ini saya Ferdi yang akan memandu atau sebagai host dalam Jurnal Podcast kali ini. Nah, pada momen kali ini kita sudah kedatangan tamu, salah seorang mahasiswa dari Toraja, namanya Bung Rizky Saputra. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, pada momen ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan isu yang sedang hangat-hangatnya di kampung Bung Rizky ini. Karena pada bulan Februari yang lalu atau awal bulan Februari itu sempat viral. Ada banyak pemberitaan yang kemudian memberitakan terkait dengan aksi aliansi Toraja Tolak Tambang. Itu dilakukan di DPRD Tanah Toraja ya, begitu. Nah, ini mungkin akan menarik. Berarti ada satu masalah yang sedang terjadi di Tanah Toraja sehingga kemudian ada gerakan aliansi Toraja Tolak Tambang. Nah, ini kita akan perbincangkan lebih lanjut seperti apa. Nah, saya membaca di berita itu ada beberapa tuntutan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman aliansi Toraja Tolak Tambang. Ini berkaitan dengan adanya izin usaha pertambangan di Toraja. Katanya ada 2 perusahaan besar yang akan melakukan eksplorasi tambang di wilayah itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya tuntutan dari teman-teman dari aliansi Toraja Tolak Tambang ini? Apa yang sebenarnya teman-teman lagi perjuangkan gitu? Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Jurnal Selebes karena memfasilitasi perjuangan teman-teman mahasiswa bersama warga untuk menolak eksploitasi tambang di Tanah Toraja. Terkait dengan pemberitaan yang kemarin viral di berbagai media, termasuk juga di sosial media, sebenarnya ada 2 masalah. Ada 2 masalah yang diperjuangkan oleh warga bersama teman-teman mahasiswa. Pertama itu terkait dengan eksplorasi panas bumi, dan kedua itu adalah rencana aktivitas pertambangan. Kedua aktivitas ini akan direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Toraja, tepatnya di Bituang, di Kecamatan Bituang. Jadi tuntutannya teman-teman mahasiswa mengikut kepada warga, yaitu adalah menolak kedua aktivitas ini. Jadi aliansi itu bukan hanya mahasiswa? Bukan. Jadi ada warga ya? Sebenarnya kalau aliansi ini sendiri, dia sudah bukan baru kemarin terbentuk, tetapi kalau saya pribadi masuk ke dalam aliansi itu sejak 2018. Nah, kronologi lahirnya aliansi itu seperti apa? Awalnya memang dulu beberapa senior juga di mahasiswa itu sekitar tahun 2014, sudah lama ya? 12 itu pernah melakukan penolakan juga tambang di Toraja Utara tepatnya. Ya. Nah, kemudian berlanjut sampai hari ini karena memang kami membaca bahwa ada beberapa izin yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau saat ini mungkin di provinsi.
di baik di Toraja Utara maupun di Tanah Toraja. Tetapi untuk yang aksi kemarin itu terkait dengan 2 tambang di Tanah Toraja. Ya, itu tambang apa? Tambang galena. Kalau saya sebut perusahaannya, yang pertama itu ada Christina Explo Mining. Itu memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 3.200 hektar. Wow. Dan Luas ya? Luas sekali. Dan kemudian yang satunya itu tepat di sebelahnya, namanya itu Tator Internasional Industrial. Itu di satu lokasi atau lokasi yang berbeda? Itu dia lokasinya tentu berbeda karena 2 izin, tetapi bersebelahan. Oh, bersebelahan. Iya. Satu di kecamatan, Sama-sama Bituang dan bersebelahan saja. sama-sama kecamatan. Iya. Wah. Jadi ada 2 perusahaan, yang satu itu yang CEM tadi, Christina Explo Mining 3.200 hektar. Yang satu itu Tator Internasional Industrial itu sekitar 1.380 sekian hektar. Ya, oke. Nah, riak-riak penolakan tambang itu di masyarakat itu sejak kapan? Terkhusus untuk yang di Bituang ini, yang CEM, yang Christina Explo Mining itu sebenarnya sejak 2012 Lama, ya. itu sudah ditolak oleh warga. Karena memang Warganya masyarakat adat? warga ini mungkin kalau kita identifikasi bisa dikategorikan masyarakat adat. Iya. Karena hampir semua wilayah di Tanah Toraja itu bisa dikatakan masyarakat adat. Iya. Tapi kalau kita pakai terminologi negara mungkin beda karena ada kategori-kategori. Tradisi. Tapi tradisi, kemudian adat, ya? pengelolaan wilayah, nah, itu semua bisa dikategorikan demikian karena tidak ada kepemilikan pribadi atas lahan. Nah, jadi sejak 2012 sudah ada penolakan. Perusahaan yang sama? Perusahaan yang sama. Jadi pada saat itu masih mengurus izin eksplorasinya. Nah, kemudian sejak saat itu sudah ada aktivitas perusahaan, tapi memang tidak dilakukan secara di ruang-ruang yang dikelola oleh masyarakat. Nah, jadi memang ada spot-spot yang mungkin dalam tanda kutip tanah negara karena kawasan wilayah negara, di sanalah kemudian perusahaan melakukan eksplorasi. Nah, tetapi kemudian sejak 2014 juga sampai sekarang itu hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan karena juga ada penolakan. Jadi kerasnya penolakan sehingga kemudian terhambat prosesnya, ya. Betul. Nah, kemudian di tahun 2019 akhir, aliansi khususnya teman-teman mahasiswa melakukan aksi di kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, 2019. Ya, 2019 akhir. Sekitar tanggal 2 Desember kami melakukan aksi di Gubernur dan mempertanyakan terkait dengan perizinan. Nah, memang kami baca pada saat itu adalah akan diterbitkan peningkatan status izin yang tadinya dari eksplorasi naik ke operasi produksi. Nah, kami melakukan penolakan, kemudian mempertanyakan terkait izin lingkungannya. Dokumen-dokumen AMDAL-nya pada saat itu sempat ditolak terkait dengan dokumen lingkungan. Belakangan kami surati baru diberikan. Nah, yang lucu adalah pihak Pemprov pada saat itu menyerahkan kasus ini ke daerah, artinya dia lempar ke daerah. Kemudian kami cek di daerah justru tidak pegang dokumen lingkungan hidupnya. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan teman-teman? Nah, kemudian dan yang lebih mengherankan lagi, 2 minggu pasca aksi, sekitar tanggal 18 Desember, Gubernur Sulawesi Selatan yang kemarin baru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK menerbitkan izin operasi produksinya untuk PT CEM. Dan terkesan tertutup dan terburu-buru pasca ada penolakan yang besar, kemudian tiba-tiba diterbitkan izinnya. 1 tahun kemudian baru terbit rekomendasi WI wilayah izin usaha pertambangan untuk yang TII, yang Tator Internasional Industrial. Yang berbeda ini maksudnya, Jadi yang satu sudah operasi produksi, yang satu baru wilayah, baru rekomendasi izin, dan rekomendasi ini diberikan atau diterbitkan oleh bupati. Nah,
dasar utama penolakan masyarakat sebenarnya apa? Kalau kita bicara masyarakatnya, tentu terkait dengan ruang hidup dan ruang kelolanya. Ya. Jadi hasil pemetaan spasial teman-teman di aliansi menunjukkan bahwa di dalam 2 perusahaan ini terdapat setidaknya ada 9 lembang. Ya, lembang itu kayak desa ya. Desa. Jadi kalau itu Toraja masih lembang. Ya. Sistem kemudian pemerintahan tradisional. Ya, kemudian di dalamnya juga ada ruang kelola. Misalkan apa lagi namanya lahan pertanian, sawah, kemudian perkebunan masyarakat, kemudian ada tempat tinggal, bahkan ada banyak dusun. Ada juga tongkonan warga, kemudian ada juga kuburan-kuburan tua atau liang bahasanya kita. Jadi inilah yang akan terancam hilang kalau kita pakai perspektif warga sekitar masyarakat yang akan terdampak langsung. Jadi yang harus dilihat bahwa memang gerakan ini bukan diinisiasi hanya oleh teman-teman mahasiswa Toraja saja ya, tapi memang berangkat dari masyarakat yang memang sudah sejak lama melakukan penolakan. Betul. Gitu. Jadi di tahun 2012 bahkan penolakannya cukup besar karena di tahun itu 2 kali warga melakukan aksi di kantor DPR. Jadi makanya itu pula aktivitasnya juga agak-agak terhambat. Iya. Karena memang resistensi dari warga juga besar. Oke, mungkin ditahan dulu. Kayaknya kalau bahas yang seperti ini agak berat. Sepertinya kita butuh kopi dulu ya. Untuk kita bisa lebih lanjut membahas atau mengulas tuntas lah kira-kira bagaimana situasi yang terjadi. Kopi Toraja ya? Pasti. Nah, Toraja ini identik dengan kopi. Nah, salah satu penolakannya juga karena memang warga itu di sana hidup juga dari kopi itu. Mengelola lahan untuk kopi perkebunan. Nah, kalau kita bicara soal Toraja kan semua orang tahu kalau Toraja itu kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya, kan seperti itu. Juga sudah banyak referensi tentang bagaimana praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Toraja itu sendiri. Nah, menurut teman-teman di aliansi, sejauh mana sih sebenarnya urgensi tambang bagi masyarakat itu sendiri? Apakah memang ada problem ekonomi yang terjadi sehingga memang tambang itu kan setiap daerah memang dasarnya atau alasannya adalah ada kesejahteraan, ingin peningkatan PAD, ada kesenjangan ekonomi gitu. Tapi di satu sisi tadi saya mau bilang bahwa ini wilayah kaya sekali, sumber daya air, pertanian, gitu. Apalagi kan di Toraja ada sistem pertahanan pangannya itu ya. Nah, gitu. Kasus yang dialami di Toraja untuk memasukkan investasi tambang juga serupa dengan daerah-daerah lain. Modusnya sama. Artinya wacana yang dibangun adalah ekonomi pembangunan, peningkatan PAD, ekonomi pertumbuhan lah. Nah, cuma kan yang menjadi catatan penting adalah apakah ekonomi model tambang ini yang bertumbuh pada industri pertambangan dia menyasar langsung kepada masyarakat di bawah. Nyatanya kan tidak. Memang kalau kita pakai kacamata pemerintah, tentu tambang akan meningkatkan PAD. Iya, lapangan kerja. Ya, PAD saya bilang PAD belum ke lapangan kerja. Tapi sebaliknya tambang yang rakus lahan ini dia justru menghilangkan ruang kelola masyarakat di bawah. Artinya ada kontradiksi di sana. Secara makro mungkin PAD Tanah Toraja bisa naik, tetapi di bawah ada warga yang jadi korban. Nah, apakah memang lokasi wilayah tambang itu memang menjadi lokasi wilayah kelola masyarakat di Toraja? Ya, jadi memang yang di dalamnya itu ada sawah, ada perkebunan,
menurut catatan teman-teman yang sudah melakukan investigasi, warga di lokasi rencana tambang itu hidup dari pertanian. Ada mengelola kopi, kemudian coklat, kemudian juga minuman tradisional, tuak ya. Jadi memang hidupnya dari alam yang dengan ekonomi yang berkelanjutan tanpa melakukan ekstraksi sumber daya alam. Sementara kita paham bahwa pertambangan ini sebaliknya, dia akan memangkas semua ini untuk mengambil apa yang ada di dalam perut bumi. Jadi artinya situasi ekonomi sebelum ada tambang itu sudah baik-baik saja. Baik saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Nah, apakah teman-teman di aliansi juga punya kajian terkait dengan dampak ekologis? Mengingat, kita bisa lihat potret bencana alam di Sulawesi Selatan ini beberapa tahun terakhir ini tinggi sekali. Meningkat sekali. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebenarnya, bahwa kita tidak bisa lagi menggadaikan ruang hidup rakyat untuk dengan dalil ekonomi pertumbuhan tadi. Karena terbukti bahwa ekonomi tambang justru membawa malapetaka di banyak daerah. Misalkan kita belajar dari Kalimantan, dampaknya sudah terasa sekarang. Nah, dan inilah yang harus menjadi perhatian, karena memang sekarang ini kita menghadapi dua macam ancaman. Satu itu krisis iklim, itu adalah akumulasi dari seluruh dunia terkait model praktik-praktik pembangunan yang tidak ramah lingkungan, dan konsekuensinya adalah dalam membangun wilayah atau daerah, kita harus memastikan lingkungan atau daya dukung lingkungan kita itu tetap tangguh, tetap terjaga. Ini menarik. Apakah ada proses pelibatan masyarakat seperti itu, misalnya dalam penyusunan? Nah, dalam konteks pembangunan kan harus ada partisipasi publik. Nah, seperti apa? Banyak warga yang ditemui teman-teman justru tidak tahu bahwa akan ada lokasi, bahwa tempat tinggal itu masuk dalam di situ konsesi. ada pemukiman enggak? Banyak perkampungan. Perkampungan. Ya. Jadi catatan teman-teman yang untuk sementara dari 3 Lembang itu ada sekitar 5.000 lebih warga atau penduduk yang tinggal di dalam. Dan lokasi konsesi itu. Di dalam lokasi konsesi itu baru dari 3 Lembang. Baru 3 Lembang. Sementara catatan kita ada sekitar 9 Lembang. 9 Lembang yang kena dampak langsung. Ya. Dan hasil pemetaan sementara terkait dengan dampak ekologis. Ini kalau dampak ekologis kita berbicara soal potensi longsor, karena RT RW juga mengatur bahwa di Bituang merupakan daerah rawan longsor. Kemudian soal kekeringan, kemudian banjir bandang nanti selesai terjadi, itu ada sekitar 11.000 warga yang terancam dari dampak ekologis. Artinya daerah-daerah yang berada di ring 1 dan ring 2 dari konsesi ini. Nah, inilah yang kita khawatirkan sebenarnya terjadi. Tetapi penolakan warga di lapangan bukan hanya soal dampak itu tadi, soal pemisahan antara warga dengan ruang hidupnya, dengan tempat tinggal, ruang kelolanya, itu yang paling mereka. Relasi yang sudah terbangun lama gitu. Atau itu berkaitan dengan kebudayaan ya. Betul. Nah, terkait ini kan dampak secara langsung untuk Toraja sendiri. Nah, bagaimana dengan dampak di wilayah di sekitaran Toraja? Ya, itu. Nah, lokasi tambang ini kan berada di hulu dari Dasadan tuh. Nah, kita tahu bahwa kalau ada kerusakan di hulunya, maka yang terancam juga adalah sepanjang aliran dari Sungai Saadan ini. Dan itu melintasi Kabupaten Endrekang sampai ke Pinerang. Bahkan sebagian juga wilayah itu berbatasan langsung dengan Mamasa. Endrekang tahun lalu kayaknya banjir. Banjir. Dan di Toraja juga banjir tuh. Artinya memang bencana itu sudah pernah terjadi. Ya, artinya yang mau saya bilang, dunia sekarang menghadapi krisis iklim, maka tidak ada pilihan lain. Membangun wilayah itu harus mempertimbangkan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tadi. Sementara kita tahu tambang ini jelas bertentangan tuh dengan semangat mitigasi maupun adaptasi. Artinya memang teman-teman ini ingin mengatakan bahwa harga mati tambang tidak boleh ada di Toraja. Toraja kira-kira begitu. Ya, dan
kami percaya bahwa Toraja bisa hidup tanpa tambang. Dasarnya apa kira-kira? Karena selama ini juga kita lihat tidak ada satupun warga yang mati karena kelaparan di tanah sendiri. Tidak. Kita juga melihat bahwa justru yang memberikan penghidupan selama ini adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh leluhur. Leluhur ya, begitu. Rumah adat Tongkonan misalkan lumbung padi, Ya. itu tempat menyimpan padi, ini juga menjadi indikasi bahwa memang sejak dahulu leluhur kami itu hidup dari pertanian tuh. Kemudian apa-apa yang dikunjungi oleh warga, maksud saya masyarakat luar sampai ke mancanegara itu adalah budaya-budaya kita yang diturunkan oleh leluhur. Kebudayaan dan Ya sistem keindahan pertanian. alam Ya. alam Toraja itu tidak bisa dipisahkan. Ya itulah yang kemudian menarik wisatawan kan ke Toraja. Ya itu juga berdampak sepertinya. Dan itu juga Ketika alam itu rusak juga, ya. Wisatawan juga bisa berkurang. Benar. Nah, ini mungkin menarik. Kalau respon pemerintah bagaimana? Dengan aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini. Pertama yang aksi kemarin, yang aksi di tanggal 6 atau 7 Februari kemarin awal bulan, memang ada 2 isu yang diangkat tuh. Satu soal panas bumi juga di Betuang, dan satu soal kedua tambang ini. Tapi memang kelihatannya pemerintah lebih merespon terkait dengan panas bumi. Dan agak keras respon pemerintah di sana sampai memberhentikan sementara. Nah, yang panas bumi ini. Yang panas bumi, karena memang menurut catatan DPRD Kabupaten Tanah Toraja, bahwa di lokasi rencana eksplorasi panas bumi itu merupakan wilayah kawasan konservasi kalau tidak salah itu. Nah, sementara respon terkait rencana tambang, pemerintah baru turun lapangan. Baru turun lapangan. Kami belum tahu apa temuan respon atau yang kami dengar bahwa DPR akan melakukan diskusi dengan pemilik kedua perusahaan ini. Tetapi akan sangat disayangkan kalau diskusi itu tidak dilakukan secara terbuka. Jadi memang selama proses penolakan ini belum ada diskusi dengan kedua belah pihak. Dari teman-teman aliansi, dari pemerintah sebagai mediator dan perusahaan. Teman-teman kita mungkin tidak akan kesulitan kalau kita diskusi dengan pihak penambang. Artinya begini, penambang pasti akan mempertahankan konsesinya. Makanya kami selalu menyasar ke pemerintah. Langsung ke pemerintahnya gitu. Agar supaya pemerintah juga tahu apa tanggung jawab posisinya mereka. Seperti apa. Karena mereka kan harus bertanggung jawab atau memastikan bahwa ruang kelola masyarakat ini tidak direbut oleh perusahaan. Nah, kalau bicara terkait dengan respon pemerintah dan kemudian masyarakat sendiri seperti apa? Secara luas lah, dukungan masyarakat itu bagaimana? Kalau secara luas memang ada pro kontra tuh. Dan seperti di banyak wilayah daerah selalu ada pro dan kontra. Yang pihak pro pasti akan mengatakan bahwa tambang akan menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi dan seterusnya. Tapi kan kita perlu uji nih semua. Apakah benar misalkan tambang akan mendatangkan pekerjaan? Mungkin benar, tapi apakah itu bisa mewadahi masyarakat di saat di lokasi? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Hasil temuan kami dari membaca dokumen AMDAL-nya, perusahaan CEM ini hanya akan mempekerjakan 48 orang. Dari berapa orang? Dari berapa masyarakat yang kena dampak? Artinya lahan yang seluas 3.200 hektar hanya akan menghidupi secara langsung tanda kutip 48 orang. Sementara selama ini ada banyak warga yang mengelola tuh. Ya. Ribuan warga yang akan kehilangan untuk pekerjaannya. Ya. Dan ini sangat yang tidak masuk akal. Ya, betul. Nah, terkait dengan bicara soal tambang, advokasi tambang itu mungkin sudah menjadi rahasia umum. Karena ini barang agak seksi kan gitu. Ada banyak kepentingan, pengusaha, oknum pemerintah. Nah, di Indonesia kan kita bisa melihat banyak sekali aktivis-aktivis yang kemudian terkena
intimidasi, tekanan, bahkan sampai berujung kriminalisasi. Nah, apa itu juga yang dirasakan oleh teman-teman dari aliansi? Ada beberapa oknum yang mulai melakukan intimidasi seperti biasa, karena memang ini yang punya juga kan bukan orang kecil. Artinya mereka punya kekuatan modal dan jaringan lah. Gitu. Tapi teman-teman tidak mungkin mundur karena memang sejak awal kita sepakat bahwa perjuangan jangka panjang advokasi ini adalah memastikan agar Tanah Toraja dan Toraja Utara bebas dari tambang. Bebas tambang. Harga mati lah itu. Harga mati. Karena bukan hanya warga kita yang akan terdampak, tapi ya artinya Toraja itu punya tanggung jawab moral tuh. Kalau salah mengelola Toraja, yang terdampak bukan hanya Toraja, tapi dia mempengaruhi juga wilayah Nrekang dan juga Pinrang ke bawah. Makanya dalam rencana jangka panjang kita juga kita merangkul teman-teman dari Nrekang. Artinya advokasinya akan berbasis bentang. Oh iya. Anda Toraja sebagai sumber hulunya, karena ini berdampak ke wilayah bawah juga. Maka mau tidak mau perjuangannya adalah akan mengajak teman-teman yang lain atau wilayah lain untuk bersolidaritas, begitu. Sambil ngopi. Ada yang menarik kalau saya baca di pemberitaan waktu teman-teman aliansi Toraja Tolak Tambang ini aksi, salah satu tuntutannya adalah pengakuan masyarakat adat. Ya. Nah, seberapa urgensi tuntutan itu atau pengakuan masyarakat adat terkait dengan hubungannya dengan isu tambang ini? Kalau situasi terkini dulu saya cerita. Pertama, di Toraja Utara itu sudah diterbitkan perdanya, tapi kalau di Tanah Toraja belum ya. Cuman ini kan aneh tuh, padahal kedua kabupaten ini sama iya, hanya membedakan wilayah administrasi. Oke, satu. Kemudian juga hasil identifikasinya teman-teman di Bituang itu juga ada warga-warga yang masih menjalankan tradisi, kemudian punya aturan-aturan adat, kemudian punya wilayah kelola dan seterusnya. Dan mereka juga sebenarnya mendorong wilayahnya untuk dijadikan komunitas itu. Komunitas. Jadi aneh misalkan kalau seandainya pemerintah justru menerbitkan izin, sementara gagal melahirkan kebijakan yang harusnya melindungi warganya sendiri. Nah, jadi begitu situasinya. Dan tuntutan ini juga bukan lahir dari kami, dari teman-teman mahasiswa, tapi juga lahir dari masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi memang ini kebutuhan mendesaknya warga di bawah. Maunya itu yang didahulukan. Ya, tepat. Bukan tambangnya. Nah, seperti yang Bung paparkan tadi panjang lebar terkait dengan gerakan Toraja Tolak Tambang ya, yang kemudian ini digagas oleh anak-anak muda Toraja, terutama mahasiswa dan beberapa elemen-elemen masyarakat, terutama masyarakat adat. Bagaimana kemudian gerakan ini meyakinkan publik bahwa Toraja Tolak Tambang atau gerakan Toraja Tolak Tambang itu adalah gerakan yang memang betul-betul gerakan rakyat yang bebas dari kepentingan pihak manapun, begitu. Ini yang harus kita wanti-wanti. Iya, pertama memang teman-teman juga menjaga, artinya memang kita juga membuat tim khusus lah untuk memproteksi diri dari kepentingan-kepentingan elit politik. Nah, itu yang pertama. Tapi juga harus dipahami, artinya teman-teman juga tidak sepenuhnya menutup diri. Dalam artian kalau memang ada pihak-pihak yang kita anggap
bisa membantu tujuan-tujuan dari rencana jangka panjang, kenapa tidak kita temani begitu. Tetapi juga tetap segala sesuatunya akan didiskusikan dengan warga terkait dengan pola-pola yang akan kita ambil ke depan, strategi-strategi ya. Kembali ke masyarakat. Ya. Saya sebagai orang yang bukan orang Toraja, bagaimana saya harus mengambil peran, kira-kira gitu. Pertama kan yang kalau sepanjang sampai hari ini kan bisa kita baca di media ataupun media sosial, di media umum. Gerakan ini bukan hanya milik warga Toraja sebenarnya. Oke, itu yang harus digarisbawahi ya. Itu yang penting karena kelihatan banyak solidaritas yang muncul. Ya. Ada teman-teman dari Mamuju, dari daerah-daerah lain lah, dari Bandung, Semarang, bahkan juga. Di luar Pulau Sulawesi ya. Di luar Sulawesi juga muncul karena memang rasa yang orang tahu tentang Toraja adalah wilayah yang kaya budaya, kemudian wilayah yang kaya sumber daya alam, dalam artian alamnya indah dan budayanya unik begitu. Memiliki daya tarik ya. Gitu. Dan orang-orang kan yang mau orang mau atas Toraja itu adalah tetap mempertahankan apa yang ada itu. Tidak merubahnya menjadi wilayah pertambangan yang kita tahu sendiri di mana-mana daya rusaknya tinggi. Gitu ya. Sebenarnya. Nah, ke depan teman-teman kan sudah aksi, beberapa kali aksi. Ya. Apa langkah yang akan diambil selanjutnya setelah ini? Sebenarnya kita kan ada tim-tim di lapangan lah yang tetap melakukan pendataan, penguatan di masyarakat. Kemudian ada juga yang artinya ada kerja-kerja di strategis lah yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Tetapi memang tujuan jangka panjangnya adalah langkah-langkah yang akan kita ambil adalah untuk memastikan pertama itu izin-izin di Toraja itu dicabut. Pertama yang CEM, Christina Expo Mining, kemudian Tator Internasional Industrial. Sejauh berapa izinkah sebenarnya? Kalau catatan teman-teman? Di Tanah Toraja ada 2. Itu yang tadi yang CEM dan TII. Oke. Kemudian di Toraja Utara itu ada 4. 4 itu 2 izin itu namanya Makale Toraja Mining. Kemudian 1 TII lagi. Tator Internasional Industrial dan 1 lagi Utama Mining. Yeah. Jadi total ada 6 izin di 2 kabupaten Toraja itu. Dan ini targetan jangka panjang kita adalah memastikan ke-6 izin ini dicabut, kemudian mendesak kepada pemerintah daerah untuk moratorium rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan. Ini targetan yang jangka panjangnya. Jadi memang harus sampai ke melahirkan kebijakan agar memproteksi wilayah Toraja dari aktivitas pertambangan. Jadi tidak ada negosiasi kalau bicara soal konteks tambangnya ya? Tambang ya, karena memang secara ekologis wilayah kita ini penting, bukan hanya bagi masyarakatnya, tetapi juga bagi warga-warga di bawah. Misalkan pemerintah tambang tetap jalan, tapi dengan catatan apa aspirasi masyarakat diterima, itu gimana tuh? Ya posisinya sejauh ini memang tidak ada masyarakat yang menerima. Hampir semua menolak. Kalaupun ada ya hanya sebagian kecil. Dan kami dari aliansi yang khususnya mahasiswa akan tetap mendampingi. Kalaupun ada 1-2 orang, bahkan kalaupun tidak ada ya kami tetap akan berjuang untuk itu sikap menolak. Ya, sikap tegas dari teman-teman aliansi Toraja Tolak Tambang. Tidak ada negosiasi terkait dengan pertambangan di Toraja. Nah, perlu pemirsa tahu bahwa jika ingin mengetahui bagaimana perkembangan gerakan Toraja Tolak Tambang itu ada di sosial media ya? Ada di Instagram, ada di Facebook. Oh, Toraja Tolak Tambang. Toraja Tolak Tambang. Jadi itu ada update perkembangannya begitu. Nah, terakhir sekali sebelum kita akhiri diskusi atau bincang-bincang santai tapi ini agak serius sebenarnya. Ketika ada teman-teman yang ingin berkontribusi, apa yang harus dilakukan gitu? Ada banyak cara sebenarnya. Bisa
update misalkan membuat status lah macam-macam cara. Kemudian yang kedua juga kita bikin petisi di change.org. Oh iya, itu bisa juga ya. Kita bisa bantu minta tanda tangan dan menyebarkan. Dan terakhir mungkin karena ini gerakan yang murni lah begitu, tidak melibatkan apalagi namanya donor atau NGO. Jadi semua aktivitas itu hampir dilakukan secara swadaya, mandiri oleh teman-teman mahasiswa, dan lewat bazar, kemudian lewat penjualan baju, fundraisingnya jadi begitu untuk karena kan dari Makassar ke Toraja juga butuh dana. Iya, betul, profesional dan semuanya kita lakukan secara mandiri. Secara kolektif. Gitu. Nah, oke. Cukup mungkin untuk bincang-bincang kita terkait dengan permasalahan di Toraja terkait dengan tambang. Terima kasih Bung Reski sama-sama, atas saya juga waktunya. Terima kasih ya. Bagi saya cara Tuhan menyayangi Toraja itu adalah dengan menghadirkan kekayaan alam dan budayanya. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjaganya bersama-sama. Ya. Sekali lagi terima kasih Bung Reski. Sama-sama. Ya, salam adil dan lestari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.